Sejarah awal. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tumanurung merupakan pendiri kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas, yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Pada abad ke-16, Tumak Parisi Kalona memerintah pada awal abad ke-16, di kerajaan Goa bertahta Karaeng atau penguasa Goa ke-9, bernama Tumak Parisi Kalona. Pada masa itu salah seorang penjelajah Portugis berkomentar bahwa daerah yang disebut Makassar sangatlah kecil. Dengan melakukan perombakan besar-besaran di kerajaan, Tumak Parisi Kalona mengubah daerah Makassar dari sebuah konfederasi antar komunitas yang longgar menjadi sebuah negara kesatuan Goa. Dia juga mengatur penyatuan Goa dan Talo kemudian merekatkannya dengan sebuah sumpah yang menyatakan bahwa apa saja yang mencoba membuat mereka saling melawan atau ampasi Yewai akan mendapat hukuman dewata. Sebuah perundang-undangan dan aturan-aturan peperangan dibuat, dan sebuah sistem pengumpulan pajak dan bea dilembagakan di bawah seorang syah bandar untuk mendanai kerajaan. Begitu dikenangnya raja ini sehingga dalam cerita pendahulu Goa, masa pemerintahannya dipuji sebagai sebuah masa ketika panen bagus dan penangkapan ikan banyak. Dalam sejumlah penyerangan militer yang sukses penguasa Goa ini mengalahkan negara tetangganya, termasuk Siang dan menciptakan sebuah pola ambisi imperial yang kemudian berusaha ditandingi oleh penguasa-penguasa setelahnya pada abad ke-16 dan ke-17. Kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Tumak Parisi Kalona di antaranya adalah Kerajaan Siang, serta Kesultanan Bone, walaupun ada yang menyebutkan bahwa Bone ditaklukkan oleh Tuni Palangga. Tuni Palangga dikenang karena sejumlah pencapaiannya, seperti yang disebutkan dalam kronik atau cerita para pendahulu Goa, diantaranya adalah menaklukkan dan menjadikan bawahan Bajeng, Lengkese, Polombangkeng, Lamuru, Sopeng, berbagai negara kecil di belakang Maros, Wajo, Supa, Sawito, Alita, Duri, Pandaikang, Bulukumba dan negara-negara lain di selatan, dan wilayah pegunungan di selatan. Orang pertama kali yang membawa orang-orang Sawito, Supa dan Bacu Kiki ke Goa, menciptakan jabatan Tumakajanangang, menciptakan jabatan Tumai Lalang untuk menangani administrasi internal kerajaan, sehingga Syah Bandar leluasa mengurus perdagangan dengan pihak luar. Menetapkan sistem resmi ukuran berat dan pengukuran pertama kali memasang meriam yang diletakkan di benteng-benteng besar. Pemerintah pertama ketika orang Makassar mulai membuat peluru, mencampur emas dengan logam lain, dan membuat batu bata. Pertama kali membuat dinding batu bata mengelilingi pemukiman Goa dan Somba Opu. Penguasa pertama yang didatangi oleh orang asing atau Melayu di bawah Anahoda Bonang untuk meminta tempat tinggal di Makassar. Yang pertama membuat perisai besar menjadi kecil, memendekkan gagang tombak atau batakang, dan membuat peluru Palembang. Penguasa pertama yang meminta tenaga lebih banyak dari rakyatnya. Penyusun siasat perang yang cerdas, seorang pekerja keras, seorang narasumber, kaya dan sangat berani. Abad ke-17. Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hancas van het Oosten oleh Belanda artinya ayam jantan dari benua timur. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, Foch berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Foch atau Company. Pertempuran terus berlangsung, Company menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perjanjian Bungaya di Bungaya. Goa merasa dirugikan, karena itu Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya pihak Company minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Foch, hingga akhirnya Company berhasil menerobos benteng terkuat milik Kesultanan Goa yaitu Benteng Somba Opu pada tanggal 12 Juni 1669.
Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Abad ke-20 Kesultanan Gowa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Gowa ke-1, Tumanurung, hingga mencapai puncak keemasannya pada abad ke-17, hingga kemudian mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan Belanda. Dalam pada itu, sistem pemerintahan mengalami transisi pada masa Raja Gowa ke-36, Andi Ijo Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aduddin, menyatakan Kesultanan Gowa bergabung menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, dan berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat II Kabupaten Gowa. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Ijo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa terakhir dan sekaligus Bupati Kabupaten Gowa pertama.